membawakan acara yang diselenggarakan oleh ASERI bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Yang saya hormati Ketua ASERI Provinsi Riau, kemudian yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Kebudayaan, dan yang saya banggakan pada malam hari ini adalah para narasumber kita dari tim TP2GD yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Sebelumnya, saya ingin membacakan sebuah pantun untuk kita semua. Anak dara mencari songket merah, elok dicari hingga ke pasar bawah. Majelis dibuka dengan basmalah, berharap rahmat juga berkah. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah Bapak Muhammad Ishak Esas. Beliau lahir di Bengkalis 5 Agustus 1966. Masih muda ya Pak ya? Alhamdulillah. Alamat di Alam Sakti, Tenayan Raya. Beliau ini seorang pemerhati budaya. Organisasi yang diikuti LAM Riau Kota Pekanbaru, Jejak Sejarah Pekanbaru, Dunia Melayu Dunia Islam Pekanbaru, Sekretaris Tim TP2GD, di mana tim TP2GD ini merupakan tim penilai dan pengkaji gelar daerah. Yang kedua, saya sapa Bapak Dadang Irham. Lahir di Tembilahan 20 September 1973. Alamat di Jalan Senapelang, Kelurahan Kampung Bandar, Pekanbaru. Pekerjaan juru pelihara kompleks makam marhum Pekanbaru. Riwayat organisasi pengurus di Bandar pernah menjadi pengurus LAM Kota Pekanbaru 2 periode. Pengurus Resam Warisan Kerajaan Siak. Pembina Komunitas Jejak Sejarah Pariwisata atau JSP Pekanbaru. Aktif di beberapa media sosial sebagai admin grup sejarah. Kemudian kita sapa Bapak Tengku Muhammad Toha. Organisasi yang digeluti saat ini adalah sebagai Timbalan Mangku Bumi Mangku Diraja Lembaga Kesultanan Siak. Kemudian Ketua Forum Silaturahim Kerapan Nusantara atau FSKN Wilayah Riau Daratan. Kemudian Wakil Ketua TP2GD Kota Pekanbaru. Alhamdulillah hari ini para narasumber kita telah kita dengarkan. Ternyata para narasumber hari ini merupakan orang-orang luar biasa. Peneliti pengkaji gelar daerah. TP2GD itu ada di kabupaten kota, dibentuk oleh pemerintah setempat. Kemudian di tingkat atasnya ada di level provinsi, di atas lagi ada tingkat pusat, TP2GP namanya. Nanti bersama Dewan Gelar Daerah Nasional akan meloloskan seseorang yang diajukan untuk menjadi pahlawan nasional. Jadi kami di TP2GD bekerja berdasarkan SK dari Bapak Wali Kota yang terbit bulan Agustus 2021 Pak Yayan. Dan berdasarkan SK tersebut kemudian kami mulai mengumpulkan naskah-naskah dan selanjutnya mulai menulis di bulan Juni lebih kurang di 2021. Dan itu tadi dikatakan kurang sekitar 6 bulan kita alhamdulillah bisa merampungkan. Di TP2GD tentu bekerja untuk mencalonkan seseorang menjadi pahlawan nasional itu ada aturannya Pak. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Kemudian untuk menuju pelaksananya ada PP Nomor 35 2010. Kemudian petunjuk teknisnya lagi ada Kemensos Nomor 15 2012. Jadi ada 3 sumber hukum yang kita bekerja dengannya. Kemudian TP2GD ini
di Kota Pekanbaru diketuai oleh Bapak Ayat Cahyadi, kemudian Bapak Tengku Muhammad Toha ini adalah ketua dua, ketua satunya Bapak Azwan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pak ya. Kemudian sekretarisnya saya, kemudian ada teman-teman Pak Dadang dan juga Pak Samsuyan Bahdrum, itu juga admin TP2GD yang tadi diperkenalkan sebagai pembuat sketsa wajah marhum Pekan. Kemudian di Undang-Undang Nomor 20 tersebut ada 3 persyaratan utama yang mesti dipenuhi untuk mengajukan seseorang menjadi gelar. Ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus, dan ada persyaratan administrasi. Persyaratan umum ya layaknya seperti organisasi umum lainnya, bahwa seseorang yang akan dicalonkan itu pertama mesti WNI, kedua berkelakuan baik, kemudian seterusnya tidak pernah terlibat dalam kegiatan terlarang dan seterusnya, seperti itu Pak. Itu adalah persyaratan umum. Nah, persyaratan khusus itu diantaranya adalah mesti pernah berjuang membela negara, kemudian tidak pernah menyerah kepada penjajah, selanjutnya pernah melahirkan gagasan dan pemikiran besar. Nah, ini konteksnya nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Tengku. Yang keempat, pernah menghasilkan karya besar. Kalau tadi gagasan, ini karyanya. Nah, itu adalah syarat khusus. Dan kelima, memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan. Nah, jadi ada 5 syarat khusus yang mesti kita penuhi untuk seseorang yang akan dicalonkan. Dan persyaratan ketiga yaitu persyaratan administrasi. Nah, persyaratan administrasi ini tadi barangkali sudah diceritakan juga secara buah-buah kita tadi. Yang pertama ada rekomendasi dari pemerintah provinsi melalui Dinas Sosial Provinsi. Kemudian ada hasil sidang tim peneliti, maksud kami hasil dari sidang TP2GD-nya provinsi. Kemudian yang ketiga, riwayat hidup perjuangan calon pahlawan. Nah, riwayat hidup itu terdiri dari namanya, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan seterusnya. Kemudian ada biografi tentang calon tersebut. Kemudian seminar usulan calon pahlawan. Berikutnya yang ke-6 ada dokumen-dokumen pendukung. Nah, ini sangat banyak dokumennya. Nah, jadi dari 6 syarat tersebut, 3 syarat besar yang telah ditetapkan oleh undang-undang, insya Allah kita sudah penuhi Pak, Bu. Jadi insya Allah besok kita akan berangkat ke Jakarta untuk membawa seluruh persyaratan yang disyaratkan oleh undang-undang untuk kita bawa ke Kemensos, karena di Mensos itulah nanti prosesnya dilakukan. Kita di Pekanbaru ini TP2GD bekerja sama dengan beberapa dinas terkait. Sebagai leading sektornya adalah Dinas Sosial Kabupaten Kota Pekanbaru, kemudian ada Libang atau BPP, dan juga ada Disbudpar serta Bapda. Nah, jadi sebagai kewajiban yang berikutnya, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang yang saya sebutkan tadi, kita sudah lakukan langkah-langkahnya, mulai dari diskusi panel pertama sekali kita lakukan di kantor Wali Kota Senayan pada bulan Mei atau Juni 2020. Kemudian pada tanggal 9 Februari kemarin kita sudah melakukan seminar daerah dengan narasumber Mufti Ali PhD. Jadi sudah disampaikan Mufti Ali ini S2 dan S3-nya dari Universitas Leiden Belanda. Kemudian Ibu Nani mewakili forum silaturahmi Keraton Nusantara yang juga Pak Teguh ada di dalamnya. Kemudian ada Ibu Ais dari Arsip Nasional, dan keempat ada Pak Isjoni, Profesor Isjoni dari kita. Dan kemudian pada tanggal 15 Maret lalu baru-baru saja kita sudah melaksanakan seminar nasional Pak Bu
seminar nasional kita lakukan dengan mengundang narasumber ini yang lebih keren. Ada Profesor Erwiza Herman, tadi disebutkan beliau adalah peneliti senior di LIPI dan ketua peneliti LIPI sejarah LIPI. Sebenarnya jurusan beliau itu atau bidang beliau itu adalah sejarah pertambangan. Ahlinya di situ beliau. Kemudian yang kedua ada Bapak Profesor Asep. Beliau ini dari Sunan Gunung Jati, UIN ya, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian ada Ibu Atika dari Perpustakaan Nasional, dan satu lagi apa ya, lupa ya 4 lah pokoknya. Oke, jadi dari 2 seminar tersebut itu juga merupakan persyaratan Bapak Ibu yang mesti kita lalui. Ya, yang dari Kemensos Ibu Maharjini, ya Maharjani, yang besok kita ketemu insya Allah, direktur beliau itu. Ini merupakan syarat yang mesti kita lalui juga, karena naskah akademik atau biografi yang kita telah hasilkan, yang telah dituliskan oleh tim penulis kita, kebetulan tim penulisnya kita juga Pak, jadi PP2 bijinya kita, dan tim penulisnya juga kita. Artinya kesejarahan itu terus bergerak. Jadi dia tidak pernah berhenti dari hari ke hari, waktu ke waktu, masa ke masa, sepanjang ditemukan naskah-naskah ataupun bukti-bukti sejarah baru, maka sejarah itu patut dan wajib ditulis. Yang dulunya tahun 2000 hanya 78 halaman saja tentang Sultan Muhammad Ali dulu, tapi hari ini tim penulis TP2GD mampu menulis 400 halaman. Itu kita hanya dibatasi waktu 5-6 bulan. Kalau mungkin kita tidak dibatasi waktu, mungkin bisa 1000 halaman. Kenapa? Karena sumber-sumber referensi baik data-data primer dan data-data sekunder yang kita temui cukup banyak yang belum kita tuangkan di dalam naskah akademik. Jadi pada malam hari ini mungkin saya hanya memberikan gambaran-gambaran titik-titik sentral saja. Artinya nanti pada diskusi-diskusi berikutnya dapat kita lebih mempertajam. Saya menyampaikan awal pertama, yakni nama saya Tengku Muhammad Toha. Saya adalah pemangku adat Kesultanan Siak, Lembaga Kesultanan Siak. Gelar saya Mangkubumi Mangkubiraja. Kita ada asosiasi Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Artinya forum daripada raja-raja Nusantara. Seluruhnya lebih kurang seluruh Indonesia ini 97 kerajaan Nusantara. Ketuanya yaitu Pangeran Haji Khairul Saleh, salah satu wakil ketua Komisi 3 DPR RI, juga mungkin rekan daripada Ibu Ade di Partai Amanat Nasional. Dia daripada Kesultanan Banjar. Dulunya Tejo Wulan di Surakarta Hadiningrat, hari ini dipegang oleh Khairul Saleh, Pangeran Khairul Saleh. Saya sebagai ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara untuk wilayah Riau Daratan ada 5 kerajaan: Kerajaan Siak, Indragiri, Gunung Sahelan, Rokan, dan Pulau Lawan yang bergabung pada hari ini. Itu kira-kira gambaran. Selanjutnya saya sampaikan bahwasanya mungkin orang banyak bertanya, ini Sultan Siak harusnya adanya di Siak, kan gitu. Tapi kenapa hari ini dia ada di Pekanbaru? Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah atau marhum Pekan. Kenapa di situ kita sebut marhum Pekan? Karena kebiasaan raja-raja Melayu setelah mangkat, dia diberi gelar mangkatnya. Karena dia berdiri Pekanbaru, maka dia bergelar marhum Pekan. Sultan Syarif Qasim, karena dia mangkat di Rumbai, dia bergelar marhum mangkat di Rumbai. Ya, Sultan Ibrahim karena dia mangkat di Mempura, bergelar marhum Indrapura. Jadi di mana tempat mangkat atau apa kebesarannya biasanya dilekatkan gelar mangkatnya. Jadi ini sebuah pemahaman ya. Kenapa dia marhum Pekan? Karena dia memang pendiri Pekanbaru, maka dia diberi gelar marhum Pekan.
Sultan Muhammad Ali atau marhum Pekat ini sendiri adalah Sultan Siak yang kelima. Sultan Siak yang kelima. Sultan Siak yang pertama adalah Raja Kecil atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah yang berkedudukan di Mempura Siak, di Buantan Siak. Jadi kalau kita kaji ke belakang panjang sejarahnya, artinya sebelum dia sampai ke Buantan, artinya dia adalah putra dari Sultan Mahmud Mangkat Intulang Johor Lama. Karena terjadi suksesi pengambil alihan kerajaan Johor Lama, Raja Kecil diselamatkan di Pagaruyung, dibesarkan di Pagaruyung, kembali menyerang Johor, menduduki tahta Johor, tapi ada persekongkolan daripada kelompok-kelompok Bugis kembali menyerang Raja Kecil. Akhirnya Raja Kecil menyingkir dan mendirikan kerajaan baru di Buantan Siak Seringgapura. Itu awalnya daripada Kesultanan Siak itu sendiri. Jadi artinya kalau kita cerita panjang, Raja Kecil memiliki 2 orang anak dari 2 orang ibu. Ya, perkawinannya pertama, anak yang kedua bernama Tengku Alam atau Raja Alam. Yang kedua Tengku Buang atau Raja Buang. Tengku Alam ibunya adalah orang Palembang. Sedangkan Tengku Buang Asmara ibunya Tengku Kamariah, anak bendahara Johor. Tengku Alam raja tertua seharusnya dari sisi kezuriatan berhak menjadi pengganti ayahandanya. Tapi persoalan suksesi penggantian itu lebih mutlak ditentukan oleh Dewan Raja Kerajaan. Karena Tengku Buang Asmara adalah putra Gahara, istrinya adalah Tengku Kamariah, anak Datuk Bendahara, maka ditetapkanlah penggantinya Tengku Buang Asmara. Sultan Alam sebagai anak tertua menyingkir, keluar dari Siak, berkelana. Pada masa periode Tengku Buang Asmara menjadi Sultan Siak yang kedua, Sultan Muhammad Ali atau marhum Pekat ini adalah sebagai panglima besar kerajaan Siak di masa itu, berkedudukan di Mempura Siak. Jadi Sultan Muhammad Ali ini sebelum menjadi sultan, dia di masa Sultan Siak kedua, dia sebagai panglima besar. Pada masa Sultan Siak yang kedua ini terjadi perperangan melawan Belanda yang dikenal dengan sebutan nama Perang Guntung. Sebagai panglima besar, sebagai panglima perang, Tengku Muhammad Ali sudah barang tentu memiliki peran besar di dalam mengatur strategi peperangan. Di sini perang heroiknya, ya, sebelum dia mendirikan Pekanbaru. Jadi Sultan Muhammad Ali atau Tengku Muhammad Ali ini melakukan peperangan melawan Belanda, yakni pada Perang Guntung. Perang Guntung ini terjadi yang lama, ada beberapa dekade. Artinya ada pertama serangan Belanda, kemudian ada perang bersosoh atau Belanda dapat diusir dari Siak dengan strategi perang. Nah, setelah Sultan yang kedua, Tengku Buang Asmara ini meninggal, digantikan oleh anaknya Sultan Ismail. Pada masa Sultan Ismail ini pusat pemerintahan kerajaan Siak masih tetap berada di Mempura. Tengku Muhammad Ali atau Sultan Muhammad Ali ini tetap sebagai panglima besar atau panglima perang di kerajaan Siak pada masa Sultan Ismail. Karena Sultan POC atau Belanda merasa kalah di pada Perang Guntung pertama, ingin melakukan serangan balik terhadap kerajaan Siak. Terjadilah, artinya kadang-kadang orang menyebut Perang Guntung kedua, tapi sebetulnya ini bukan Perang Guntung kedua. Artinya Belanda kembali mengambil tahta, merebut kembali kekuasaan Siak, menyerang kembali Siak. Muhammad Ali pada posisi sebagai panglima perang atau panglima besar di masa Sultan Ismail, Sultan Siak yang ketiga. Pada proses penyerangan balik Belanda ini, Belanda mengalami cukup banyak kekalahan. Artinya dengan kegigihan, dengan kekuatan strategi perang yang luar biasa yang dilakukan oleh Muhammad Ali sebagai panglima besar, dengan strategi jihad, perang fisabilillah, dengan strategi perang-perang sungai dan lain sebagainya, Belanda hampir 1 bulan
terjadi perang serang balik ini, tidak mampu menaklukkan Siak. Belanda karena kalah di dalam strategi perang menggunakan siasat adu domba, VOC. Artinya kenapa? Belanda melihat Tengku Alam yang tersingkir dari Siak tadi, anak tertua dari raja kecil, ingin ditarik kembali untuk mengambil tahtanya dari Ismail. Artinya paman Ismail ini, adik-beradik daripada ayah Ismail ini. Disinilah terjadi adu domba Belanda. Belanda kembali bekerja sama dengan Tengku Alam atau Raja Alam untuk kembali menyerang Siak. Karena Belanda sudah kalah, tidak dapat akal lagi untuk melawan Siak, melawan Sultan Muhammad Ali ini. Maka bekerjasamalah Belanda dengan Raja Alam, ayahanda daripada Muhammad Ali ini sendiri, untuk kembali mengambil tahta Siak. Artinya Muhammad Ali kan tidak mungkin bertempur dengan ayahnya, tak mungkin membunuh ayahnya. Ayahnya juga tak mungkin membunuh Muhammad Ali yang pada waktu itu ada di kapal itu, ada menantu dia Tengku Embung Besar, ada Sultan Ismail keponakan dia, ya kan? Ini kan tidak mungkin terjadi perang saudara, ya kan? Ini strategi Belanda. Tapi Sultan Muhammad Ali sebagai orang yang visioner, memiliki cara pandang yang jauh ke depan, dia membuat satu strategi taktik perang. Artinya walaupun Belanda menggunakan kaki tangan ayahnya untuk menaklukkan Siak, Muhammad Ali tidak mau, artinya menyerah begitu saja. Dilakukanlah strategi perang baru, yakni karena Sultan Ismail, Sultan Siak yang ketiga sudah mendapat amanah. Artinya ayahandanya berkata, "Ya Ismail, apabila pamanmu nanti Sultan Alam kembali ke Siak, ingin mengambil tahta Siak ini, maka serahkan kepada dia. Karena dia lebih berhak daripada kamu, karena dia adalah anak tertua daripada raja kecil." Amanah inilah yang dipegang oleh Ismail dan Muhammad Ali untuk mengecoh Belanda. Artinya Belanda sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk memerangi Siak, tapi Muhammad Ali tidak mau melawan Belanda. Kenapa dia gunakan taktik perang lain? Artinya supaya Siak selamat, rakyat selamat, kerajaan Siak selamat, seluruh meriam-meriam yang ada di kapal perang disiram di seluruh isinya Tengku Embung Besar, menyiram misi-misi itu, tidak terjadi peperangan. Belanda mengalami kewalahan, kerugian daripada biaya perang yang cukup besar. Sudah berperang selama 1 bulan, dia menggunakan taktik hampir 6 bulan ya. Kemudian taktik yang digunakan mengajak Sultan Alam ini sendiri tidak berhasil. Belanda merasa mengalami kerugian yang sangat besar. Muhammad Ali tidak pernah takluk, walaupun artinya ayahandanya kembali merebut tahta Siak, dia tidak semena-mena menjadi, artinya ikut ayahandanya. Dia menyingkir ke Petapahan. Ayahandanya setelah menduduki Sultan Siak yang keempat, Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah atau yang digelar dengan Marwum Bukit, itu dia berpesan kepada Muhammad Ali, "Wahai anakku Muhammad Ali, kalau engkau tidak mau kembali ke Siak, pergi engkau meninggalkan Siak, pergi kau ke Batubara." Tapi ini kan persoalan ayah dengan anak, ya. Tak mungkin anak berdurhaka kepada ayah, walaupun Muhammad Ali punya tekad yang kuat untuk menyerang Belanda, maka dia dengan segala macam bujukan daripada ayahandanya tetap kembali ke Siak. Maka oleh Sultan Siak yang keempat diberilah dia jabatan sebagai Raja Muda. Sultan Alam atau Raja Siak yang keempat merasa karena ini sudah terjadi perebutan kekuasaan daripada Ismail yang dulunya berkedudukan di Mempura Siak, sudah barang tentu pengikut Ismail banyak yang tidak senang kepada Sultan Alam. Dan Sultan Alam ini sebetulnya sebelum itu juga adalah orang-orang termasuk daripada pemimpin yang meningkatkan perekonomian dari segi perdagangan. Karena waktu itu dia sudah
melakukan studi banding, sudah melakukan artinya rangkaian kegiatan di Petapahan. Pusat perdagangan pada masa itu, pusat bandar perdagangannya ada di Petapahan, belum di Pekanbaru. Jadi Sultan Alam melihat potensi yang ada di Pekanbaru ini adalah potensi dagangnya lebih besar daripada Siak, maka dia memindahkan pusat pemerintahan dari Mempura Siak ke Senapelan Pekanbaru. Di sini terjadi pusat peralihan pusat pemerintahan. Kenapa kerajaan Siak itu ada di Pekanbaru? Jadi pada masa Sultan Alam Sultan Siak keempat ini terjadi pemindahan pusat pemerintahan. Karena strateginya adalah strategi dagang. Karena Guntung Siak sudah dikuasai oleh Belanda, Raja Alam tidak mampu untuk mengembangkan perdagangan di Siak, maka dia pindahkan pusat perdagangannya ke Pekanbaru. Di sini terjadi proses pemindahan kekuasaan. Raja Alam artinya hanya mampu bersama-sama anaknya Sultan Muhammad Ali untuk membangun bandar Senapelan itu. Artinya pusat perdagangan tidak begitu ramai. Artinya paling tidak dia mampu memotong perdagangan-perdagangan yang ada di Petapahan. Kita survei di Petapahan kemarin, memang Petapahan itu luar biasa. Kalau kita lihat jejak sejarahnya, mungkin kalau hari ini kita melihat Petapahan, mungkin tak ada apa-apanya. Tapi setelah kita sampai, itu kuburan tuanya hampir 1000 nisan tua ada di situ. Itu membuktikan apa? Bahwasanya kalau sudah nisan tua abad-abad ke-16, ke-17, 18 sudah ada di situ, artinya itu sebuah perkampungan tua. Kalau sudah 1000 nisan tua, sedangkan Pekanbaru ini saja baru hanya berapa nisan tua yang ada di Senapelan itu kan? Ini hampir 1000. Kita melihat mungkin 3 hektar ada. 4 hektar ya, lahan perkuburannya itu 4 hektar. Itu semua diisi oleh nisan-nisan abad ke-17, abad ke-18. Artinya dulu membuktikan bahwasanya Petapahan itu adalah pusat perdagangan yang luar biasa. Manusianya pasti sudah ramai kalau pemakamannya yang saja sudah seperti itu. Strategi inilah yang dilakukan oleh Sultan Alam. Artinya memindahkan pusat perdagangan yang ada di Petapahan, dipindahkan alur perdagangan itu di Senapelan pada masa itu. Singkat cerita, Sultan Alam meninggal digantikan oleh anaknya Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Azam Shah atau yang kita kenal dengan marhum Pekan ini. Sultan Muhammad Ali dengan pengalaman yang luar biasa, artinya sebagai panglima besar, sebagai raja muda, yang memiliki artinya pengalaman yang luar biasa, ikut bersama ayahandanya membuka perdagangan baru, membuka jalur-jalur dagang sampai ke Teratak Hulu Cina, membangun jalan-jalan baru. Terobsesi, timbul pemikiran baru oleh Muhammad Ali ingin memindahkan pusat perdagangan supaya dia lihat mungkin Senapelan yang berada agak di hulu kurang memungkinkan, maka dia pindah sedikit agak ke hilir, artinya di pasar bawah sekarang ini. Pemindahan inilah artinya dia membuat semacam suatu gerakan, membuat pasar yang baru supaya bagaimana pasar ini bisa ramai. Tapi Muhammad Ali sebetulnya kalau kita lihat dia mendirikan pasar ini bukan hanya sekedar mendirikan pasar, tapi di dalam naskah akademik yang kami tulis itu kalau kita lihat korelasi hubungan perdagangan yang dilakukan oleh Muhammad Ali itu sendiri luar biasa. Artinya dia mampu membangun hubungan komunikasi dengan Pinang, yang pada waktu itu pusat perdagangan di Pinang itu cukup luar biasa di Malaysia. Mampu membangun hubungan perdagangan dengan Malaka, daerah-daerah pesisir daripada Sumatera Tengah sampai Temiang berbatas dengan Aceh, Batubara. Kemudian Sultan Muhammad Ali mampu mengkaderkan keponakannya Sarif Ali sebagai petarung yang ulung. Muhammad Ali mampu mengkaderkan keponakannya Tengku Pangeran Sumadilaga atau Said Zain Al-Jufri sebagai diplomasi yang ulung. Kenapa dia diplomasi yang ulung? Karena Pangeran Said Zain Al-Jufri ini adalah seorang yang dipercayai oleh Raffles di Malaka, penguasa Malaka pada waktu itu. Artinya Raffles memberikan mandat kepada Tengku Pangeran Sumadilaga ini
siapa-siapa seluruh kerajaan-kerajaan tanah Jawa yang ingin bergabung dengan Inggris harus mendaftarkan diri kepada Siak melalui Tengku Pangeran Sumadilaga. Begitu besarnya hubungan diplomasi Siak. Sarif Ali artinya yang merupakan kaderisasi Muhammad Ali ini sendiri mampu menaklukkan 12 wilayah kerajaan Siak. Deli, Serdang, Pagarawan, Batubara, Langkat, Kemiang berbatas dengan Aceh sampai ke Sambas, 12 wilayah jajahan Siak. Ini semua kaderisasi daripada Sultan Muhammad Ali. Artinya Muhammad Ali ini adalah bukan saja pendiri Pekanbaru, bukan saja mampu membangun Pekanbaru, tapi memiliki hubungan jaringan dagang yang luar biasa. Kalau menurut Profesor Dr. Erwiza, bahwasanya Muhammad Ali ini mampu menerobos cara pandang dan cara pikir jauh ke depan sebelum masanya. Jadi ini yang kita tangkap, kemampuan bukan di petani itu, artinya kemampuan dagang, kemampuan diplomasi, kemampuan kaderisasi yang diciptakan dia ini melampaui masanya. Artinya sultan-sultan lain tidak mampu, Muhammad Ali mampu menjalin hubungan ini. Ini yang cukup luar biasa. Artinya buku yang kami tulis 400 halaman itu menceritakan bukan mendiri Pekanbaru Senapelan itu salah satu titik awalnya saja, tapi mampu membangun jaringan diplomasi yang luar biasa dengan dunia luar. Artinya ini titik poin yang tertinggi, karena di dalam itu tadi disebutkan bahwa dia mampu melahirkan gagasan, ide yang cemerlang, yang luar biasa. Naskah ini yang kita buktikan dengan catatan-catatan Belanda, dengan jurnal-jurnal Belanda. Artinya kita menulis buku bukan berdasarkan cerita-cerita, harus ada sumber naskah primer yang betul-betul menjadi rujukan yang tak bisa terbantahkan. Kalau buku Tuhfa An-Nafis ini dia tidak bisa dijadikan rujukan, ya kan? Dia hanya sebagai pelengkap sejarah saja, atau Nederland, Belanda, Johor 18 ini juga tak bisa. Tapi naskah-naskah yang betul-betul merujuk kepada Belanda ini di dalam ini kan, di dalam pengusulan kita ini semua dijelaskan di sini. Sumber bukunya apa, sumber naskahnya di halaman berapa, semua dijelaskan. Artinya disitulah penguatannya, sehingga kita betul-betul nantinya bisa yakin bahwasanya Muhammad Ali ini bisa dijadikan pahlawan nasional. Memang untuk mengusul menjadi pahlawan nasional ini tidak gampang. Siak sudah 4 tahun sampai hari ini belum bisa diusulkan. Kampar hampir 7 tahun. Kepulauan Riau Sultan Mahmud mungkin hampir 8 tahun. Kita alhamdulillah dalam jangka waktu 5 sampai 6 bulan secara sudah teruji naskah akademik kita melalui profesor-profesor yang layak untuk dapat dipertanggungjawabkan, dapat disidangkan di tim pakar pemberian gelar nantinya. Ini yang menjadi kenapa? Karena sumber-sumber naskah akademik ini tidak gampang untuk kita dapati. Penulisan ini sudah 40 tahun yang lalu, zaman Profesor Suwardi mengatakan kemarin, ini sudah 40 tahun yang lalu kami mengusulkan, tak mampu kami mencari naskah. Pak Suripto di dalam kata pengantarnya 26 tahun yang lalu sudah menyampaikan bahwasanya Sultan Muhammad Ali ini layak menjadi pahlawan nasional. Tapi tim-tim pakar sejarah pada waktu itu tidak mampu mencari naskah-naskah pendukung, karena tidak gampang. Karena dia tidak bisa dibuat rekayasa. Alhamdulillah pada hari ini kita mampu menerobos semua sumber-sumber yang ada di Leiden, di Prancis lain, mungkin berkat kerjasama kawan-kawan dan juga daripada tim-tim pakar yang bekerja sama, terutama Pak Profesor Dr. Ibu Erwiza, ketua tim peneliti LIPI, kemudian Mufti Ali yang sudah 4 kali jebol mengusulkan pahlawan nasional di Tangerang. Mereka ikut menguji naskah kita ini. Alhamdulillah menurut mereka ini sudah layak. Jadi ini sudah teruji,
ya kan? Jadi dalam hal ini mungkin ini yang dapat saya sampaikan, bahwasanya kalau kita bicara Sultan Muhammad Ali ini mungkin panjang. Kalau kita bicara hubungan dagangnya, apa bentuk dagangnya dan segala macamnya, tapi paling tidak di sini dapat saya gambarkan memang sosok Muhammad Ali ini adalah 3 poin besarnya. 3 poin besar yang ada pada diri dia. Pertama, dia adalah seorang pejuang ulung yang pemberani. Di dalam syair Perang Siak, syair Raja Siak, ini disebutkan bahwasanya Muhammad Ali itu memang seorang pejuang panglima besar yang gagah dan berani. Itu dituangkan di dalam naskah syair Perang Siak, syair Raja Siak ini. Dari segi heroiknya dia seorang pejuang. Yang kedua, dia memiliki visioner, memiliki seorang pemimpin yang memiliki cara pandang yang jauh ke depan. Artinya melampaui masanya. Jadi kalau mungkin hari ini kita sebagai pemimpin, dulunya ini sebagai ilustrasi saja, paman saya Syed Abdullah pernah mendirikan Hotel Indrapura tahun 82. Tahun 82 saya pernah tanya kepada paman saya, Ami, kok mendirikan hotel tahun 82 di Jalan Sutomo itu sunyi senyap, tak ada apa-apa. Tapi cara pandangnya bukan tahun 82. Cara pandangnya tahun 2000. Muhammad Ali memiliki cara pandang yang jauh. Artinya dia meletakkan tapak tuah Pekanbaru itu sebagai tapak bijak negeri berpijak. Kenapa saya memberikan istilah tapak bijak negeri berpijak? Artinya seorang pemimpin yang bijak menentukan tapak untuk berpijak bagi negeri ini. Itu tidak gampang memilih titik pemerintahan sehingga dia menjadikan sebuah kota yang besar yang kita rasakan hari ini. Itu tidak gampang. Seperti Siak, berapa raja yang ada di sana? Mempura tidak ada apa-apanya, Siak tidak ada apa-apanya. Artinya Muhammad Ali memilih tapak tuah ini berdasarkan cara pandang yang jauh ke depan. Ini yang patut kita hargai. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia adalah seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Artinya kenapa dia arif? Walaupun di dalam situasi apapun, dia tetap sebagai orang tua. Kenapa dia sebagai orang tua? Ismail kembali merebut tahta dari Muhammad Ali. Muhammad Ali tidak melawan Ismail karena dia menghargai Ismail adalah orang yang lebih dahulu menaiki tahta daripada dia. Dia serahkan tahta itu kepada Ismail. Ismail menunjuk dia sebagai raja tua. Ini sebuah kearifan yang ada di dalam dia, bukan keserakahan. Ismail wafat digantikan oleh anaknya Sultan Yahya. Muhammad Ali hidup. Yahya masih kecil, umurnya belasan tahun. Muhammad Ali diangkat sebagai raja tua. Kalau dia punya keserakahan, dia bisa kembali mengambil tahta Siak dari Yahya, tapi dia tidak lakukan. Dia bina Yahya, dia dudukkan Yahya di Mempura Siak. Muhammad Ali tetap berada di Pekanbaru sebagai raja tua, mengembangkan Pekanbaru sebagai pusat perdagangan. Jadi nilai kearifan inilah yang dimiliki oleh Muhammad Ali sebagai seorang pemberani, memiliki cara pandang yang jauh ke depan, kemudian seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Tiga dasar inilah yang menjadi dasar tulisan kita mengajukan Muhammad Ali ini sebagai pahlawan nasional. Saya rasa cukup itu loh, Bu. Terima kasih. Ini udah kena dorong semua sama Pak Kawan. Jadi tadi karena saya di sini berbicara hanya sebagai narasumber dari komunitas, ya, kita hanya bicara kegiatan komunitasnya. Nah, jadi saya dari Irab adalah salah seorang pembina komunitas jejak sejarah pariwisata. Jadi jejak sejarah pariwisata adalah salah satu pengusul dari 2 pengusul untuk pahlawan nasional ini. Pertama DMDI, kedua jejak sejarah pariwisata. Jadi DMDI bekerja sama dengan jejak sejarah pariwisata mengusulkan Sultan Muhammad Ali sebagai pahlawan nasional itu lebih kurang 7-8 bulan lalu lah. Pada waktu dimulainya pada waktu ulang tahun Pekanbaru. Jadi di situ mulai bincang-bincang sejarah makam, lalu ada keinginan untuk mengangkat ini. Kenapa diangkat? Patut, malah sangat-sangat patut. Seharusnya dari dulu. Kenapa? Bagi kita orang Melayu setiap sultan itu pahlawan. Sebetulnya kalau diangkat pahlawan nasional masih kecil bagi Muhammad Ali. Karena jangkauannya bukan hanya Pekanbaru tapi regional.
Beliau pernah berkuasa di Batubara, di Selangor. Batubara Selangor itu taklukan beliau. Makanya selain itu juga saya bangga yang hadir di sini sebetulnya yang di depan ini yang anggota JSP semua sebetulnya. Pak Isa, sekretaris JSP, Pak Toa pembina, saya pembina, Waca pembina. Jadi TP2GD itu boleh kita katakan itu sebetulnya ada anggota juga ini pengurus JSP. Jadi di TP2GD itu hampir 3/4 orangnya itu dari JSP semua. Boleh kami JSP sangat bangga dengan itu. Nah, untuk kegiatan JSP yang lain untuk memperkenalkan Marum Pekan ini kita udah lakukan juga cukup lama. Kita mengajak anak-anak sekolah untuk mengenal sejarah Pekanbaru. Bukan hanya Marum Pekan, tapi sejarah Pekanbaru yang diinisiasi JSP dengan jelajah jejak sejarah. Jadi kita jual paket lah dengan anak-anak sekolah nih. Kita jual paket mengajak mereka untuk mengenal sejarah Pekanbaru, terutama di Senoplan. Nah itu kita JSP melakukan itu. Yang lainnya JSP juga sudah berusaha membuat baju mengabarkan tentang Marum Pekan. Itu tanjak suara juga bagian JSP karena ketua tanjak suaranya orang JSP juga mulai menciptakan lagu Marum Pekan dengan gaya anak muda hip hop sekarang ini. Nah itu hip hop. Besok insya Allah video klipnya beliau mulai garap gitu. Itu beliau itu Pak Bima bantu lagi. Saya rasa cukup itu dulu, nanti tambah panjang susah ya diskusi yang penting ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang pertama sebagai rangkuman, bukan saya sebut kesimpulan. Kesimpulan sama beda ya. Saya sebut rangkuman saja dari saya, bahwasanya kami dari TP2GD ini sudah selain melakukan seminar daerah dan seminar nasional, ternyata kami juga sudah diuji oleh tim TPM-nya TPN, tim penilai mutu oleh Dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Bank. Jadi selain dua tahap tadi, seminar daerah dan seminar nasional, kita juga harus lolos dari TPM tersebut, dan alhamdulillah TPM pertama kita sudah lolos. Mungkin nanti setelah atau menjelang lebaran kita masuk ke TPM keduanya. Tapi biasanya itu tidak masalah lagi kalau yang pertama sudah lolos. Jadi artinya saya ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di TP2GD dan tim penulis ini sebenarnya suatu yang sangat luar biasa, dan patut kita syukuri bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama sebuah naskah akademik dapat kita buatkan. Bapak Ibu, setidak-tidaknya meskipun nanti misalnya tentu tidak kita harapkan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah atau Marum Pekan ini belum ada rezeki kita untuk menjadi pahlawan nasional di tahun ini, setidaknya kita sudah menghasilkan buku naskah akademik tersebut. Dan naskah akademik tersebut nanti bisa kita pakai buat anak-anak kita yang di sekolah, di SLTA atau di perguruan tinggi misalnya. Setidak-tidaknya itulah sumbangsi kita. Tapi itu mungkin pilihan kedua. Tentu pilihan pertamanya adalah kita berusaha sekuat tenaga agar Marum Pekan ini bisa menjadi pahlawan nasional dengan syarat-syarat yang sudah kita penuhi semuanya. Mari kita doakan bersama, semoga niat baik kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, artinya kesimpulan saya begini. Sejarah ini harus ditulis. Sejarah ini harus kita cari. Sekecil apapun harus kita tulis sejarah. Seperti saya melakukan 20 tahun yang lalu, mengumpul remah-remah ataupun hal-hal kecil terhadap catatan sejarah, tulisan sejarah, buku sejarah, membongkar lemari-lemari yang dimiliki datuk nenek moyang kita atau tetangga jiran. Penyelamatan ini harus dimulai dari awal. Kalau tidak, selesai kita. Bengkalis misalnya, Bengkalis, kemarin saya pergi ke Bengkalis, ke Damun. Sekdanya, asistennya, tak tahu siapa pendiri Bengkalis, pendiri Damun. Padahal kuburannya ada situ, cagar budaya. Saya bilang, ini Tengku Bagus Syekh Toha. Tengku Bagus Syekh Toha adalah pendiri Damun.
ketika dia tercampak oleh Sultan Hashim dan diasingkan ke diasingkan ke Bengkalis, maka dia membuka sebuah perkampungan yang namanya Damun. Damun itu artinya darah Sultan. Maka Tengku Bagus Setoha mencampakkan sebuah keris namanya keris Sinagaring. Kalau timbul keris Sinagaring ini, baru Hashim punya keturunan. Maka Sultan Syarif Qasim itu tidak punya keturunan. Itu sumpah pamannya, Tengku Bagus Setoha. Artinya kalau di dalam masyarakat Siak, masyarakat Bengkalis mengenal dengan istilah timbul sabut tenggelam batu, timbul batu tenggelam sabut. Itu sejarah. Artinya kita perlu mempublikasikan, menggali sejarah. Perlu. Karena kalau kita sudah cinta sejarah, lain rasa yang ada rohnya di dalam diri kita. Saya rasa itu. Jadi memang harus terus kita gali. Dari saya sedikit saja lah, nggak usah banyak-banyak. Jadi bagi saya sejarah masa lalu itu adalah jembatan saat ini dan menuju masa depan. Hanya itu saja. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak kepada Bapak 3 narasumber kita. Terima kasih juga kepada tim panitia, terutama Aseri, kemudian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, juga kepada seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Baik, kita wujudkan bersama mimpi kita dimulai dari hari ini dan dimulai dari saat ini juga. Tadi kita sudah paparkan bersama kira-kira langkah apa yang akan kita ambil sebagai investasi kita, sebagai bukti nyata kepedulian kita dalam upaya menjadikan marhum Pekan sebagai pahlawan nasional. Saya tutup dengan sebuah pantun. Tunjuk ajar Melayu, jadikan tuntunan, pegangan hidup, beretika dan bermoral. Diskusi publik telah kita tunaikan. Kita dukung marhum Pekan menjadi pahlawan nasional. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Saya Listi Mororong Putih undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.